Yuk, kali ini kita panen si ekoenzim yang udah berusia lebih dari 3 bulan. Sebelum panen, biasanya aku tetap cek apakah ada si jamur putih atau mama enzimnya nggak di dalam si ekoenzim ini. Kali ini kita panen 2 wadah si ekoenzim yang udah berumur kayaknya hampir 4 bulan deh. Nih, ternyata di salah satu wadahnya ini ada si jamur putihnya. Dan di wadah yang satu nggak ada mama enzim ataupun si jamur putih. Tapi nggak apa-apa, itu normal. Jamur putih atau mama enzim itu cuman bonus kalau kita bikin ekoenzim. Oke, next. Sekarang kita siapin wadah-wadah kosong. Nah, aku pakai wadah-wadah bekas air mineral yang aku biasa konsumsi kalau aku pergi-pergian keluar rumah. Nah, setelah itu kalian udah gampang banget tinggal saring aja. Jadi ini aku cuman ambil airnya dan ampasnya aku pisahin dulu. Saringannya nggak perlu yang macem-macem. Cuman pakai saringan biasa kayak gini aja. Tuh, cuman bener-bener tinggal disaring airnya dan ampasnya supaya terpisah. Setelah itu kalian tinggal masukin ke dalam botol wadah minuman yang kalian punya di rumah. Terus ampasnya dikemanain? Ampasnya kalian bisa pakai buat bersihin kloset atau kalian bisa pakai sebagai pengganti pupuk organik di kebun kalian. Nah, ini hasil panennya yang tadi dapat lumayan beberapa botol. Terus ampasnya yang tadi itu aku blender halus dan aku tuang ke got di depan rumah supaya bantu menjernihkan dan menghilangkan bau-bauan. Lumayan kan? Kalian bisa bantu mengurangi pencemaran lingkungan. Kalian tertarik untuk bikin nggak? Daripada dibuang, mending sisa sayur dan buah mentah kita bikin ekoenzim, cairan coklat yang penuh manfaat. Kalian hanya butuh 3 bahan aja, gula alami, sisa sayur dan buah mentah, dan juga air. Perbandingannya 1:3:10. Untuk gula alami, kalian bisa gunakan gula merah, kelapa, aren, atau molase cair atau kering. Nah, untuk sisa sayur dan buah mentah tidak boleh yang berminyak, tidak boleh busuk, dan tidak boleh berjamur. Kalian bisa gunakan beberapa jenis sayur dan buah. Untuk airnya, kalian bisa gunakan air sumur, air galon, air buangan AC, air hujan yang ditedah langsung, atau air pump yang diendapkan selama 24 jam. Tinggal masukin semua bahannya ke dalam wadah plastik dan jangan pakai wadah kaca. Ya, sangat mudah banget, semudah itu. Tara, udah jadi deh. Tinggal tunggu 3 bulan untuk dipanen. Ekoenzim adalah sebuah cairan biologis yang dibuat melalui proses fermentasi dari bahan-bahan organik seperti sisa buah-buahan, sayuran, atau limbah dapur lainnya. Cairan ini mengandung berbagai jenis enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama proses fermentasi. Lalu, apa sih manfaatnya? Sini, Pak Togo kasih tahu. Ekoenzim memiliki banyak manfaat dan aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, kebersihan rumah tangga, pengolahan limbah, dan lain-lain. Dalam pertanian, ekoenzim dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Selain itu, ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pestisida alami untuk mengendalikan hama dan juga penyakit tanaman. Nah, meskipun ekoenzim memiliki berbagai manfaat, perlu diingat bahwa penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan petunjuk dan juga dosis yang tepat. Selain itu, hasil yang diperoleh dapat bervariasi tergantung pada kondisi tanah dan juga tanaman yang berbeda. Komen di bawah kalau kamu baru tahu. Menjawab pertanyaan ini, sekarang kita buat lagi ekoenzim fermentasi kedua atau disebut juga dengan fermentasi aromatika. Prinsip membuatnya sama saja seperti fermentasi pertama, hanya di sini waktu fermentasinya lebih cepat. Dari buah-buah ini kita pilih buah yang aromanya paling menonjol, yang paling kita suka. Tidak hanya buah, daun-daunan pun boleh asal segar, tapi hanya satu jenis untuk satu fermentasi. Kita boleh memakai pandan, daun kari, kemangi, serai, ataupun thyme, tergantung untuk apa nanti fermentasi ini. Saya gunakan 2 liter ekoenzim fermentasi pertama, masukkan dalam wadah seperti ini yang kedap udara, plastik, dan transparan. Karena nanti akan saya gunakan untuk pengharum ruangan, akan saya campurkan nanti di dalam humidifier saya. Lalu untuk mandi, untuk muka juga setelah dicairkan tentunya, maka saya menggunakan buahnya lemon yang organik. Tidak organik juga tidak masalah asalkan bersih. Aroma yang kita tambahkan ke dalamnya adalah 10% dari volume si ekoenzim. Jika kita gunakan 2 liter, maka kita akan memakai 200 gram aroma dari buah atau daun-daunan. Kita rajang tipis-tipis lalu kita campurkan ke dalamnya supaya aromanya menyatu dan mengeluarkan harum yang luar biasa wanginya.
nanti akan kita tutup kedap udara, letakkan di tempat yang jauh dari paparan matahari langsung. Kalau yang ini saya gunakan 1 liter saja ekoenzim. Karena ini maksud saya untuk mengusir serangga, maka saya menggunakan serai yang saya potong-potong. Semua bahan saya pakai dari halaman sendiri, tidak ada yang beli. Jadi semua benar-benar organik. Yang ini saya gunakan 400 cc ekoenzim dan saya tambahkan aroma seledri yang segar tentunya. Baunya enak sekali teman-teman. Untuk pengharum ruangan, wow. Selain itu saya juga buat 400 gram ekoenzim dengan pandan sebanyak 40 gram. Jangan lupa ditutup rapat, tambahkan plastik tentunya ya. Sangat mudah bukan teman-teman, hanya 1 bulan ditunggu. Dalam waktu 1 bulan sesekali saja kita buka untuk membuang gasnya. Mudah bukan? Ternyata untuk wangi tidak perlu mengeluarkan uang. Kita jadi hemat, lingkungan pun jadi sehat. Selamat mencoba.